warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Poresli yang berada dalam posisi pro dalam mosi perdebatan kita kali ini. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemindanaan bagi pelaku kejahatan cyber. Saya Marisa Puspita sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan mosi secara general dan yuridis. Berikutnya ada Fajar Nurullah sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan mosi secara filosofis dan teoritis. Dan berikutnya ada Taufik Nurrahman sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan mosi secara sosiologis dan historis. Culpa poena par esto, hukum harus timpal dengan kejahatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali bangunan argumentasi kami, pidana kerja sosial menurut Profesor Muladi adalah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan. Sedangkan kejahatan cyber adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Lahirnya mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan cyber di Indonesia serta hukuman pidana yang tidak memberikan efek jerat. Kejahatan cyber berbeda dengan kejahatan kriminalitas lainnya, seperti pembunuhan, pencurian yang memang pelaku tersebut harus dipenjara untuk menghentikan perbuatannya. Berbeda dengan pelaku kejahatan cyber yang mempunyai keahlian khusus yang harus diarahkan agar tidak lagi terjadi perbuatan yang merugikan yang nantinya bisa bermanfaat. Dewan juri yang terhormat, adapun alasan kami menyetujui mosi perdebatan kali ini yang pertama untuk mengatasi permasalahan over capacity lapas disebabkan karena lebih dari 150 undang-undang menetapkan pidana penjara sebagai pidana pokok sehingga rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus kejahatan ringan Ferdinand Paleka mengenai prank sembako sampah di mana di dalam penjara dia dibully oleh tahanan lain menggambarkan perbuatan dan sanksi yang tidak sebanding. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Yang kedua, pelaku kejahatan cyber adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus dalam bidang IT, sehingga perlu alternatif pidana lain yang berfokus pada pengembangan kemampuan para pelaku agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam membantu keamanan negara. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 2, yang pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan untuk menunjang tujuan mulia tersebut perlu pengkategorisasian mengenai kejahatan cyber berat seperti peretasan dan sebagainya, serta kejahatan cyber ringan seperti hate speech yang tentu sanksi pidananya berbeda. Contohnya membersihkan fasilitas publik. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan hal tersebut, kami menawarkan solusi. Yang pertama, merevisi KUH pidana dengan substansi menambahkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Yang kedua, merevisi produk peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai pelindungan dan keamanan cyber serta pengkategorisasian mengenai kejahatan cyber. Sekian dan terima kasih. Al khairul muta'adi afdolu minal kasiri, bahwa kebaikan yang mempunyai lebih banyak manfaat harus diutamakan daripada kebaikan yang mempunyai sedikit manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana melanjutkan bangunan argumentasi dari tim kami bahwa kami mengamini perkembangan era digital yang begitu pesat telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sosial di dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai masalah baru terutama di dalam dunia hukum. Maka tentu diperlukan adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut. Akan tetapi, kami mendapati adanya ketidaksetujuan mengenai diterapkannya pemikiran aliran mazhab klasik yang mengorientasikan pemidanaan pada efek jera sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kondisi masyarakat saat ini menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik untuk menerapkan pemikiran aliran mazhab neoklasik yang pada intinya menitik beratkan tujuan pemidanaan untuk menciptakan narapidana agar dapat diterima kembali di dalam masyarakat.
Maka kami dari tim Pro menyetujui adanya penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi kejahatan cyber. Karena yang pertama, bahwa dengan diterapkannya pidana kerja sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah overcapacity di dalam penjara. Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa konsekuensi logis daripada adanya overcapacity adalah mengakibatkan hadirnya kriminal baru. Hal ini dapat kita lihat pada realita di lapangan bahwa penjatuhan pidana penjara tidak menjadikan pelaku jera dan menjadi lebih baik, namun semakin meningkat kualitas kejahatannya. Sehingga muncul paradigma negatif di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa penjara adalah PTIK yang merupakan akronim daripada Perguruan Tinggi Ilmu Kejahatan, maka hadirnya pidana kerja sosial merupakan solusi yang sangat konkret untuk mengatasi masalah overcapacity dan akibatnya, karena pada nantinya para narapidana akan dipekerjakan di dalam masyarakat sesuai dengan keterampilan dan juga profesinya. Kemudian yang kedua, bahwa penerapan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana akan mencederai nilai-nilai keadilan bagi si pelaku. Bahwa di dalam teori keadilan menurut Van Apeldoorn, bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan penyamarataan, bahwa setiap orang harus memperoleh bagian yang sama. Justru keadilan menuntut agar setiap perkara dapat ditimbang secara tersendiri, karena adil bagi korban belum tentu adil juga bagi si pelaku. Apabila tindak pidana ringan dijatuhi hukuman penjara, akan ada ketidaksetaraan antara dampak dari kejahatan yang dilakukan dengan beratnya tindak pidana yang dijatuhkan. Maka menurut kami menjadi sangat penting untuk menemukan alternatif lain selain daripada pidana penjara, yakni pidana kerja sosial. Hal tersebut dikarenakan pidana penjara sudah tidak efektif untuk diterapkan terhadap kasus tindak pidana ringan seperti kejahatan cyber ini. Di dalam pandangan teori efektivitas hukum yang digagas oleh Surjono Sukanto, bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila ia mampu menciptakan situasi atau kondisi yang sesuai dengan apa yang diharapkan daripada tujuan hukum itu sendiri. Kemudian berdasarkan teori relatif bahwa pidana bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan juga berguna. Lalu apabila kita melakukan studi komparasi terhadap negara-negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial, bahwa pidana kerja sosial telah mampu menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembinaan tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa pidana kerja sosial sangatlah efektif untuk diterapkan. Lebih jauh daripada itu, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan menurut Julius Stahl, di dalam teori negara hukum Restatnya, setidaknya ada 4 prinsip yang harus dimiliki oleh negara hukum. Yang salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian PBB sebagai salah satu organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, pada tahun 1990 telah menetapkan Tokyo Rules yang berisi tentang standar minimum rules for non-custodial measures, di mana tindakan non-custodial yaitu tindakan yang tidak menempatkan pelaku tindak pidana pada suatu lembaga sehingga tidak terjadinya perampasan kemerdekaan. Maka pidana kerja sosial sangatlah relevan untuk diterapkan, karena di dalam pelaksanaannya nanti para narapidana akan ditempatkan pada ruang-ruang publik sesuai dengan keterampilan dan juga profesinya, dan mereka juga akan tetap dapat menjalankan kegiatan mata pencahariannya atau kegiatan lain yang mempunyai bermanfaat, sehingga tidak akan merenggut kemerdekaannya. Oleh karena itulah, berdasarkan argumentasi yang kami sampaikan sebelumnya, kami menawarkan beberapa solusi, di mana yang pertama adalah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan substansi menambahkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Kemudian yang kedua adalah membuat produk peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur mengenai keamanan dan juga perlindungan cyber. Sekian dan terima kasih. Legum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang terpelajar. Keberpihakan kami terhadap mosi bukanlah argumentasi belaka, namun berdasar pada data dan fakta yang ada. Secara historis, kejahatan cyber di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1983 dengan mencuatnya kasus pembobolan Bank BRI yang menggunakan fasilitas komputer. Kemudian di dalam tahun-tahun berikutnya, Indonesia telah banyak mengalami kejahatan cyber seperti pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah, aksi pornografi, termasuk kejahatan lainnya yang dilakukan di dalam dunia cyber seperti penyebaran hoax dan hate speech ataupun ujaran kebencian. Dewan juri yang terhormat, dalam penanganan kejahatan cyber di Indonesia, mayoritas penjatuhan hukuman yang dilakukan adalah penjatuhan pidana penjara dengan lama waktu kurungan yang kurang dari 5 tahun penjara.
Seperti dalam kasus domain PT Mustika Ratu, terdakwa Chandra Sugiono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan penjara. Kemudian terdakwa Petrus Pangkur dalam kasus tindak pidana pemalsuan melalui internet dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 bulan. Serta dalam kasus kejahatan cyber lainnya seperti hate speech, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan adalah kurang dari 5 tahun, yakni dalam kasus Ahmad Dhani sampai yang terbaru yakni Yahya Waloni. Van Hatum, seorang ahli pidana Belanda, menyebutkan bahwasanya sanksi pidana penjara merupakan bentuk pemidanaan yang sudah kuno serta memberikan pengaruh buruk bagi para narapidana, sehingga Dewan Juri yang terhormat, pidana kerja sosial merupakan sesuatu langkah baru dalam memperbaiki criminal justice system di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, penjatuhan pidana kerja sosial terhadap pelaku kejahatan cyber di Indonesia memiliki dampak positif yang bermanfaat, yakni pertama, menghindari adanya stigmatisasi para terpidana. Penjatuhan pidana terhadap kejahatan cyber di Indonesia sekarang lebih berfokus pada penjatuhan pidana penjara, yang mana hal tersebut akan memberikan sebuah cap buruk bagi para pelaku kejahatan cyber. Bahkan secara kultural, kehadiran pelaku kejahatan cyber akan ditolak oleh masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan sistem permasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk pelaku kejahatan dapat diterima kembali di dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, kompetensi pelaku kejahatan cyber dapat berguna bagi negara. Kejahatan cyber adalah sesuatu kejahatan yang memerlukan kompetensi khusus dan umumnya tidak dimiliki oleh masyarakat. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, pelaku kejahatan cyber sudah sepantasnya mendapatkan sesuatu dalam bentuk pembinaan dan dapat diperdayagunakan dalam membangun sistem keamanan cyber di Indonesia. Seperti pelaku pembobol situs KPU, alih-alih dijatuhkan hukuman pidana penjara, maka pidana kerja sosial lebih tepat dan jelas dalam menangani kejahatan tersebut dengan mendayagunakan kemampuan pelaku untuk mengamankan situs KPU. Hal ini dapat kita contoh dari negara Belanda yang menerapkan pidana kerja sosial bagi pelaku kejahatan cyber itu sendiri, yang memperkerjakan para pelaku dalam bidang informasi dan teknologi di berbagai sektor. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, pidana kerja sosial dapat menjadi sesuatu alternatif pemidanaan bagi para pelaku kejahatan cyber. Dewan Juri yang kami hormati, adapun dampak negatif dari adanya penjatuhan pidana pokok penjara terhadap kejahatan cyber seperti sekarang, yakni pertama, tidak adanya efek jerah dari bentuk pemidanaan yang dilakukan. Berdasarkan data dari Internet World Star, pada tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 212,3 juta jiwa. Kemudian menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, pada tahun 2021 telah terjadi 994,5 juta serangan cyber di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya potensi kejahatan cyber di Indonesia sangatlah besar, sehingga dibutuhkan suatu penanganan yang tepat dan komprehensif di dalam menangani kejahatan cyber. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, apabila kita mengkomparasikan dengan berbagai negara yang telah melaksanakan pidana kerja sosial terhadap para pelaku kejahatan yang memiliki ancaman kurang dari 5 tahun penjara seperti Belanda, Norwegia, Portugal, Malaysia hingga Singapura, maka dapat kita lihat kecilnya angka pelaku kejahatan di dalam mengulangi kesalahannya kembali. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, pidana kerja sosial menjadi sesuatu langkah yang tepat dan efektif dalam menangani kejahatan cyber yang mayoritas hukumannya adalah kurang dari 5 tahun penjara. Kemudian dampak negatif yang kedua, yakni memperparah kondisi overkapasitas lapas di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan per Maret 2022, kondisi lapas di Indonesia dihuni lebih dari 270.000 narapidana dengan kapasitas yang hanya 132.000 saja. Hal ini menunjukkan bahwasanya pidana kerja sosial menjadi sesuatu langkah yang harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan cyber dengan tingginya angka para pelaku kejahatan cyber tersebut di tengah permasalahan terkait overkapasitas lapas tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang kami tawarkan yakni pidana kerja sosial serta kategorisasi terkait kejahatan cyber itu sendiri dimuat di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pembentukan undang-undang yang memuat secara komprehensif terkait kategorisasi kejahatan cyber tersebut. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat diterima sebagai alternatif pemidanaan bagi para pelaku kejahatan cyber. Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami tegaskan, kami sangat menyetujui adanya mosi perdebatan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini. Kami sebagai tim pro tetap teguh pada posisi kami untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan cyber. Izinkan kami untuk mempertegas bangunan argumentasi yang sedari tadi sudah dibangun oleh pembicara ke-1, kedua, dan ketiga tim pro. Bahwasanya pidana kerja sosial merupakan alternatif pembinaan yang tepat mengingat masalah over capacity menjadi poin utama. Selain itu, pelaku kejahatan cyber memiliki kemampuan khusus yang mana perlu keahlian khusus pula
sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 2, yang mana prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka untuk memperjelas hal tersebut perlu adanya pengkategorisasian terhadap tindak pidana cyber seperti kejahatan cyber berat, contohnya peretasan, dan kejahatan cyber ringan seperti hate speech dan sebagainya. Sebagaimana solusi yang kami bawa, yakni yang pertama, merevisi KUH pidana dengan substansi menambahkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Yang kedua, merevisi pokok peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai pelindungan dan keamanan cyber serta pengkategorisasian mengenai kejahatan cyber. Sekian dan terima kasih.